Di akhir masa hidup dan jabatannya, Musa tidak bosan untuk menyerukan kepada umat Israel akan hal-hal yang penting bagi mereka sebelum mereka memasuki babak kehidupan yang baru. Walaupun disampaikan pada kitab yang terakhir, namun bukan tidak penting. Last but not least, justru perkataan-perkataan terakhir ini menjadi sangat penting bagi umat Tuhan yang siap memasuki tanah perjanjian. Sejak awal kepada Abraham sudah dinubuatkan bahwa daripadanya akan lahir keturunan yang diberkati Tuhan, yang tidak terhitung banyaknya dan akan mewarisi tanah perjanjian yakni Kanaan. Kejadian 17 ayat 8. Untuk mewujudkannya diperlukan iman dari Abraham. Seseorang berkenan di hadapan Tuhan hanya karena iman. Ibrani 11 ayat 6. Itulah yang membuat Abraham berhak menerima janji Allah. Kanaan disebut tanah perjanjian karena itulah janji Allah bagi Israel. Bukan hanya sebatas janji yang Allah ucapkan bagi umatnya, namun janji itu harus dikatakan dan dilakukan oleh mereka sebagai bukti iman kepada Allah juga terhadap janji-janjinya. Tujuan dibacakannya kitab Taurat itu supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Ulangan 31 ayat 11-13. Bukan hanya itu, Tuhan pun berfirman kepada umat Israel melalui Yosua supaya mereka jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hukum serta janji-janji Allah. Itulah yang membuat mereka bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalanan mereka akan berhasil dan mereka akan beruntung. Yosua 1 ayat 7-8. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu. Tidak untuk selama-lamanya umat Israel akan berdiam di padang gurun. Sekarang mereka harus bersiap memasuki tanah Kanaan. Sama halnya dengan umat Israel, setiap kita mempunyai babak baru dalam kehidupan. Janjinya, Dia akan berjalan di depan kita, tidak dibiarkan dan ditinggalkannya kita berjalan sendiri. Sebabnya, jangan takut dan patah hati, tapi kuatkan dan teguhkanlah hati. Ulangan 31 ayat 8. Begitu pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita, bukan saja sebagai dasar, tapi juga menjadi jaminan dari semua yang Allah janjikan. Refleksi hari ini, masihkah firman Tuhan menjadi bagian yang penting dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-janji-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang menuntun aku dalam hidup ini setiap hari. Amin. Power statement. Hiduplah dalam firman Tuhan setiap hari, maka kamu akan hidup.